Hari ini adalah hari yang sangat besar, yang penuh pelajaran dan iktibar di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam ini hanya ada 2 hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri, yaitu kita syukuran pada Idul Fitri itu atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Idul Fitri adalah hari syukuran atas hidayah, sedangkan Idul Adha adalah hari syukuran atas ditolongnya seorang hamba dalam berkorban untuk hidayah yang Allah berikan kepadanya. Hari Idul Adha adalah hari untuk memperingati pengorbanan kasih kita, Nabi Allah, Rasul Allah, kakek dari junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran-pelajaran kepada umat ini. Sesungguhnya orang-orang yang berkorban untuk agama Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya cerita Idul Adha itu dimulai ketika kakek kita Adam alaihi wassalam mempunyai 2 orang putra, yaitu Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang mereka, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang peternak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kedua anak Adam alaihi wassalam untuk berkorban. Habil datang ke tempat ternaknya, kemudian memilih kambingnya yang terbaik, yang mahal, yang paling indah yang untuk dikorbankan. Sedangkan Qabil datang ke tempat pertaniannya, kemudian memilih buah-buahan dan makanan-makanan yang paling jelek untuk dikorbankan. Akhirnya para hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua-keduanya telah berkorban dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima korbannya Habil dan menolak korbannya Qabil. Korbannya Habil yang berupa kambing yang paling bagus diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan perkara yang paling dicintainya, yaitu mengorbankan putranya, yaitu Ismail, maka berangkatlah Nabi Ibrahim dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya. Maka datang panggilan dari langit, qad sadaqta ru'yaya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Sesungguhnya engkau telah lulus dari ujianmu, telah membenarkan wahyu yang ada dalam mimpimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki engkau menyembelih anakmu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengujimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kambing dari langit, yaitu kambingnya Habil, yang telah dikorbankan dengan ikhlas karena tunduknya kepada Allah. Sekarang diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambing tersebut telah disimpan oleh Allah di langit selama beribu-ribu tahun untuk diturunkan kembali kepada kasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, sebagai pengganti Ismail untuk dikorbankan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kemuliaan orang-orang yang senantiasa berkorban untuk agamanya Allah. Akhirnya pengorbanannya Ibrahim, yaitu mengorbankan anaknya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemuliaan kepada Nabi Ibrahim dengan menjadikan berkah dan anak cucunya, menurunkan nabi-nabi, menurunkan rasul-rasul dari keturunan termasuk Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita-cerita ini bukan untuk Nabi Ibrahim saja, tetapi ini adalah balasan Allah memuliakan orang-orang yang berkorban sebagaimana pengorbanannya Nabi Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan sebagaimana balasanku kepada Ibrahim, sebagaimana balasanku terhadap Ismail, sebagaimana balasanku terhadap keluarganya Ibrahim. Aku akan membalas terhadap orang-orang yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang karena kebodohan manusia dianggap bila kita ini berkorban, harta kita akan berkurang. Sesungguhnya harta yang kita korbankan itulah harta yang diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan harta yang akan kekal di akhirat. Anak yang kita korbankan untuk agama Allah, itulah anak yang akan diberkahi oleh Allah di dunia dan akan menjadi anak kita yang selama-lamanya di akhirat. Suatu hari sahabat Rasulullah SAW atau keluarganya Rasulullah SAW menyembelih kambing. Daging-dagingnya semua disedekahkan untuk hanya disisakan satu pikil. Nabi bertanya kepada keluarganya, masih berapa daging kambing yang tersisa? Keluarganya berkata, dagingnya habis semua dan hanya tersisa satu pikil saja. Kemudian Nabi berkata lagi, tidak, masih utuh semua pikil kecuali satu pikil itu. Maksudnya bagi Nabi adalah daging yang kalian sedekahkan tadi itu masih utuh selama-lamanya dan tidak akan habis karena disimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya banyak barang-barang yang kalian makan itulah yang akan menjadi kotoran nanti. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kefahaman yang difahami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Barang-barang yang dikorbankan untuk agama Allah itulah barang-barang yang akan kekal selama-lamanya, baik berupa kerbau, kambing, sapi, tanah, dan apa saja yang kita korbankan untuk agama Allah. Dan barang-barang yang tidak kita korbankan untuk agama Allah itu hakikatnya bukanlah harta kita. Mungkin akan diwaris oleh anak cucu kita, bahkan mungkin akan mati atau menjadi bangkai. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keadaan-keadaan barang-barang yang tidak kita korbankan untuk agama Allah. Tetapi apakah kita bisa paham dengan perkara ini, hadirin kaum muslimin wal muslimat? Bila kita tidak memahami sekarang ini, akan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat.
Mereka menemukan hartanya berlipat ganda yang tidak ada bandingannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemuliaannya orang-orang yang berkorban dan juga akan memperlihatkan kerugian-kerugian harta yang tidak dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan ketika seorang soleh bermimpi bertemu dengan temannya yang telah meninggal dunia. Dia bertanya, bagaimanakah nasibnya setelah berada di kubur? Temannya menjawab, barang-barang yang aku korbankan semuanya aku temukan di sini, dan barang-barang yang tidak aku korbankan tidak aku temukan di sini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasib orang-orang yang berkorban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang ke akhirat ternyata semua hartanya ada di sana dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang tidak berkorban untuk agama Allah, ternyata semua hartanya ditinggalkan, bahkan tidak ada satu kerikil pun yang dibawa ke akhirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, di hari yang mulia ini, Idul Adha ini, hari raya kurban, orang yang paling beruntung hari ini yaitu orang-orang yang berkorban, apa saja bentuk pengorbanannya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berkorban di hari ini sewaktu ia masih hidup di dunia ini, itulah orang yang paling beruntung di akhirat. Orang yang mengorbankan hartanya, maka hartanya akan kekal dengan selama-lamanya. Orang yang mengorbankan anak dan keluarganya, maka anak dan keluarganya akan kekal bersamanya. Sebaliknya hadirin kaum muslimin wal muslimat, bila anak istri dan keluarga kita tidak kita korbankan untuk agama Allah, untuk mengamalkan agama Allah, apakah yang akan terjadi? Al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata di akhirat nanti akan saling bermusuhan. Anaknya akan menjadi musuh yang selama-lamanya, istrinya akan menjadi musuh yang selama-lamanya. Diceritakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya pertama kali orang yang berdebat di mahkamah Allah yang paling besar nanti yaitu suami dan istri. Semua akan menuntut kepada istri karena gara-gara sang istri akhirnya ia mengerjakan perkara-perkara yang haram. Begitupun sebaliknya sang istri menuntut kepada suaminya karena semasa di dunia tidak diajarkan tentang perkara-perkara agama Allah. Pertama kali orang yang saling menuntut di akhirat nanti yaitu orang yang paling berkasih sayang di dunia ini, yaitu suami dan istri. Bila perkawinan perkumpulan tidak untuk menjalankan agama Allah, sebaliknya orang yang perkumpulannya, perkawinannya, kekeluargaannya untuk menjalankan agama Allah, itulah orang-orang yang akan digiring ke surga dengan berombong-rombongan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, di hari yang mulia ini waktunya kita berkorban. Niat sisa-sisa umur kita ini kita korbankan untuk agama Allah. Bila sisa-sisa umur yang kita sebentar ini, entah tinggal berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, tidak mengetahui, kita korbankan untuk agama Allah, maka Allah mengganti umur kita yang selama-lamanya, yang tidak ada habis-habisnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bila tubuh kita yang lemah ini kita korbankan untuk agama Allah, maka Allah akan mengganti tubuh yang lebih bagus, kulit yang lebih bagus, tulang-tulang yang lebih bagus. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kita kehidupan yang lebih bagus di surganya yang selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin Allah, bila kita niat di hari ini kita tinggalkan perkumpulan-perkumpulan
dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik, dan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kita teman di surganya. Kita akan dikumpulkan dengan para nabi dan para rasul, dikhidmati oleh para malaikat. Bila kita niatkan istri-istri kita jadikan teman hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperjuangkan agama Allah, istri-istri kita akan dijadikan oleh Allah sebagai ratu-ratu bidadari di surga yang akan dijadikan penjemput kita di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila anak-anak kita untuk agama Allah kita korbankan untuk agama Allah, maka anak-anak kita akan menjemput kita di padang mahsyar, memberikan minum di telaga Kausar. Orang-orang kehausan dan akan mendahului kita ke surga, membukakan pintu-pintu surga untuk kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pikirannya orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Bila kita tidak mau memikirkan akhirat, maka akhirat pun akan datang juga. Bila kita tidak memikirkan mahsyar, mahsyar pun akan datang juga. Bila kita tidak memikirkan kematian, kematian pun akan datang juga kepada siapapun orangnya. Orang yang paling cerdas yaitu orang-orang yang memikirkan mati sebelum datangnya kematian, dan orang-orang yang memikirkan akhirat sebelum datang ke akhirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hari ini mengingatkan kita suatu perkara yang besar, yaitu hari rayanya orang-orang yang berkorban untuk agama Allah di akhirat. Di sana orang-orang yang berkorban di jalan Allah, orang-orang yang mengorbankan kecintaannya untuk agama Allah, akan ada hari raya yang selama-lamanya. Sebaliknya orang-orang yang kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau mengorbankan diri, harta, waktu untuk agama Allah, di akhirat akan menyesal yang selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua adalah orang akhirat yang masih bertempat tinggal di dunia ini. Kita ini adalah orang-orang yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menghadapi perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang besar, menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar yang selama-lamanya. Maka kita jangan sembrono, lalai, kita jadikan hari raya besar ini peringatan bagi kita semua, yaitu supaya kita menghadap kepada Allah bisa sukses dan selamat ketika kita menemukan amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan nafkah yang kita keluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan orang-orang yang berkorban untuk agama Allah, yaitu seperti orang-orang yang menanam padi. Padi satu tumbuh menjadi 700 padi. Orang-orang yang berkorban untuk tanah saja, untuk sawah saja, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padi tumbuh menjadi 700 padi. Bagaimana dengan orang-orang yang berkorban untuk menciptakan tanah, berkorban untuk Allah, maka Allah akan melipat gandakan juga. Maka hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkorban untuk agama Allah. Kita tiru kehidupan orang-orang soleh terdahulu yang diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika melihat hartanya berkumpul, beliau menangis. Beliau berkata kepada istrinya, "Hartaku kok banyak sekali, aku susah." Istrinya mengerti apa maksud suaminya, maka dia mengatakan, "Itu mudah, aku sudah mempunyai catatan orang-orang miskin di kampung ini. Aku sudah mempunyai catatan anak yatim di kampung ini.
Aku siap membagikan harta-harta Tuhan. Setelah harta-hartanya dibagikan, beliau merasa puas, merasa cerah, tenang, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa mengorbankan hartanya. Orang yang kita korbankan di jalan Allah, harta yang kita korbankan di jalan Allah akan menjadi kendaraan kita di padang mahsyar, akan menjadi penolong melewati jembatan Sirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah hadis, ketika manusia melewati jembatan Sirat, orang-orang yang mengorbankan hartanya untuk agama Allah, maka hartanya akan menjaganya dari kanan dan kiri. Hartanya mengatakan, kamu akan aku jaga karena kamu telah mengorbankan aku untuk agama Allah. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau mengorbankan hartanya untuk agama Allah, apalagi tidak mau zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan harta-hartanya dan akan mencantolkannya dari kanan dan kiri mereka sehingga ia terjungkal ke neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang mulia ini waktunya kita niat berkorban. Bila kita tidak berkorban, akhirnya harta anak istri kita akan kita tinggalkan juga. Kemudian kita akan menyesal yang selama-lamanya. Harta kita akan digunakan bekal kemaksiatan oleh anak cucu kita apabila mereka tidak kita didik agama Allah. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang berkorban untuk agama Allah, maka anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang berkorban untuk agama Allah, orang-orang yang menjalankan agama Allah dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah sampai akhir hayat mereka, ketika dia dalam sakaratul maut, para malaikat berkata kepadanya, kamu jangan khawatir dengan anak-anakmu, aku akan menjaganya, dan kamu jangan khawatir urusan akhiratmu, aku akan menjemputnya, aku akan menjemputmu di pintu surga. Itulah nasib orang-orang yang istiqomah dalam memperjuangkan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa ja'alna wa iyyakum minal faizin al amin wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Sayyidina Muhammad